Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Widya Pusta, absen 27 kelas 1244. Hari ini saya akan menjelaskan tentang transport elektron untuk tugas biologi kali ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob, di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubicunion, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada tahun 1948 oleh Eugene Kennedy dan Albert Nengler. Transport elektron dibagi menjadi dua, yaitu transport elektron untuk NADH dan transport elektron untuk FADH2. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian transport elektron untuk NADH. Yang pertama-tama adalah molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Yang kedua, saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Kemudian proses selanjutnya adalah dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Kemudian proses selanjutnya, saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir, yaitu O2 atau oksigen. Saat elektron meninggalkan kompleks 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Proses selanjutnya adalah O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. Kemudian 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan satu molekul ATP. Dan yang terakhir, jadi total dari satu NADH akan dihasilkan 3 ATP. Berikut adalah penjelasan tentang transport elektron untuk NADH. Kemudian saya akan menjelaskan transport elektron untuk molekul FADH. Proses yang pertama adalah molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Proses yang kedua, kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 dan menghasilkan H2O. Kesimpulannya adalah dari proses antara NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs. Maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari suatu molekul glukosa. Akan tetapi, karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangannya, saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.